Nah loh, ada apa ini? Tiba-tiba temui FIFA. Erick Thohir benar-benar geram dengan drawing Liga 4. Ini yang akan dilakukan Erick Thohir terhadap Liga 4. Nah, ini yang dinanti-nanti. Timnas Indonesia akan bertemu negara ini di perempat final Piala Asia U17. Kira-kira negara mana ya? Berikut informasi menariknya. Wah. Ada apa ini? Publik Belanda dan Australia kompak komentari Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan hadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan akan menghadapi tantangan besar di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan Korea Utara, salah satu kekuatan sepak bola Asia yang dikenal tangguh dan disiplin dalam bermain. Kepastian ini diperoleh setelah Korea Utara menyelesaikan fase grup sebagai runner-up grup D, berada tepat di bawah Tajikistan yang berhasil menjadi juara grup. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi akan berjalan ketat dan penuh tekanan. Laga melawan Korea Utara tentu bukan hal yang mudah bagi Garuda Muda. Meski Korea Utara hanya finish di posisi kedua, mereka tetap menunjukkan permainan yang solid sepanjang babak penyisihan. Dalam laga terakhir melawan Oman, Korea Utara sebenarnya sempat unggul 2 gol terlebih dahulu lewat gol Kim Yoo-jin di menit ke-10 dan Ri Kang Rim di menit ke-74. Sayangnya, keunggulan itu gagal dipertahankan setelah Oman menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Hasil imbang ini membuat Korea Utara harus puas dengan 1 poin dan turun ke posisi 2 klasemen akhir grup D. Sementara itu, Tajikistan berhasil menang 3-1 atas Iran dan memastikan diri sebagai pemuncak grup. Dengan hasil tersebut, Tajikistan akan berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final, sedangkan Indonesia akan bertemu dengan Korea Utara. Jadwal pertandingan perempat final sendiri akan dimulai pada Senin 14 April 2025 mendatang. Waktu yang sangat singkat ini membuat pelatih Nova Arianto dan staf pelatih lainnya harus bekerja ekstra cepat untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan calon lawan mereka. Laga antara Indonesia versus Korea Utara dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak perempat final. Pertarungan dua tim dengan gaya bermain berbeda ini akan menguji sejauh mana perkembangan sepak bola usia muda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi Timnas Indonesia U17 kini tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai lolos dari fase grup dengan performa yang cukup meyakinkan. Nah, menurut kamu, mampukah Timnas Indonesia U17 menaklukkan Korea Utara dan melangkah ke semifinal Piala Asia U17 2025? Siapa pemain yang menurut kamu bakal jadi penentu kemenangan dalam laga nanti? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda Muda. Erick Thohir geram dengan drawing Liga 4. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dibuat geram dan kecewa berat setelah video proses drawing Liga 4 viral di media sosial karena dinilai tidak profesional, tidak transparan, dan mencederai semangat fair play. Banyak publik yang menyaksikan proses tersebut mengaku heran dengan keanehan yang terjadi dalam penentuan grup dan hal ini langsung jadi sorotan tajam dari berbagai kalangan pecinta sepak bola nasional. Erick Thohir secara tegas menyatakan bahwa PSSI mengecam keras pelaksanaan drawing tersebut. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut bahwa proses seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan merusak integritas dan semangat kompetitif yang sedang dibangun di berbagai level kompetisi, baik profesional maupun amatir. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga.
Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait, ujar Erick Thohir. Bukan hanya sebuah peringatan, tapi ini adalah sinyal keras dari pucuk pimpinan sepak bola nasional bahwa semua proses dalam ekosistem sepak bola Indonesia harus dilakukan dengan standar tinggi, bahkan di level amatir seperti Liga 4. Erick tahu betul bahwa Liga 4 adalah fondasi penting dalam pembinaan pemain muda dan klub-klub lokal yang menjadi tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. PSSI juga menyampaikan bahwa mereka akan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan drawing tersebut. Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem kompetisi yang jauh lebih profesional dan bebas dari kecurigaan. Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar keras atas kejadian ini. Banyak yang merasa prihatin sekaligus marah karena proses seperti ini masih bisa terjadi di era sepak bola yang seharusnya sudah lebih modern dan transparan. Beberapa bahkan menyebut bahwa kejadian ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara liga. Sekarang semua mata tertuju pada langkah lanjutan PSSI. Akankah drawing ulang benar-benar dilakukan? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kekacauan ini? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan Erick Thohir bahwa drawing Liga 4 harus diulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita kawal bersama agar sepak bola Indonesia semakin bersih, adil, dan maju. Erick Thohir tiba-tiba bertemu Sekjen FIFA. Di tengah panasnya isu kontroversial seputar drawing Liga 4 Indonesia yang viral dan menuai kecaman dari berbagai pihak, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru melakukan langkah mengejutkan. Ia bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, bukan untuk membahas kisruh tersebut, melainkan untuk melaporkan perkembangan pembinaan sepak bola di Indonesia khususnya pada level usia muda. Pertemuan ini terjadi dalam suasana yang penuh semangat. Erick Thohir menyampaikan pencapaian besar termasuk keberhasilan Timnas U17 Indonesia yang kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti bahwa pembinaan pemain muda Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi, tulis Erick di akun Instagramnya. Namun, di balik kabar positif ini, publik tentu tidak bisa menutup mata dari carut-marutnya proses drawing Liga 4 yang dinilai tidak adil, tidak transparan, dan sangat mencederai semangat fair play. Bahkan video proses drawing tersebut yang tersebar luas di media sosial telah memicu kemarahan para pencinta sepak bola. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola, pembersihan internal PSSI harus dimulai sekarang juga. Orang-orang yang terlibat dalam praktik tidak profesional seperti dalam kasus drawing Liga 4 harus dievaluasi, bahkan jika perlu dikeluarkan dari kepengurusan. Sepak bola bukan sekadar hiburan, ini adalah simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Langkah Erick Thohir bertemu FIFA bisa jadi isyarat bahwa perubahan besar sedang digerakkan dari atas, namun tanpa pembersihan di dalam negeri semua upaya pembangunan bisa saja sia-sia. Kini publik menanti keberanian PSSI untuk mengambil sikap tegas. Akankah mereka melakukan reformasi menyeluruh dan menyingkirkan oknum-oknum yang mencoreng wajah sepak bola nasional? Menurut kamu, apakah orang-orang yang terlibat dalam skandal drawing Liga 4 pantas dikeluarkan dari PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita suarakan perubahan dan kawal sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan membanggakan. Publik Belanda dan Australia kompak komentari Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi benar-benar membuat publik internasional terkejut, bahkan bisa dibilang benar-benar di luar dugaan. Tak hanya menjadi sorotan media nasional, tetapi juga berhasil menarik perhatian publik sepak bola dari Belanda hingga Australia.
Mereka pun kompak memberikan komentar yang tak terduga timnas Indonesia sudah naik level. Tak bisa dimungkiri pencapaian ini menjadi sebuah loncatan besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di tengah euforia ini, pelatih kenamaan asal Belanda, Gerald van den Burg, bahkan membagikan momen diskusi seriusnya dengan Denny Lanzaat. Keduanya tampak tengah membicarakan proyek besar selanjutnya mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia dan Olimpiade 2028. Caption unggahan Van den Burg pun menggugah diskusi tentang membuat mimpi menjadi nyata, seolah memberi sinyal bahwa proyek besar Garuda Muda tak berhenti sampai di sini. Di sisi lain, suasana hati fans Belanda justru berkebalikan. Setelah timnas Belanda gagal lolos ke Piala Dunia 2025, banyak dari mereka yang merasa kecewa dan mulai menyoroti Indonesia. Tak sedikit dari mereka yang geram dan menyebut nama Indonesia dalam komentar-komentar pedas mereka di media sosial. Mereka khawatir para pemain muda berbakat berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Belanda akan memilih membela Garuda ketimbang Oranje. Kekhawatiran ini pun pernah disampaikan langsung oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, beberapa waktu lalu. Dan tidak berhenti sampai di Belanda, kejutan serupa juga datang dari Australia. Negara tetangga yang sempat menundukkan Indonesia di Piala AFF kini dibuat heran. Bagaimana mungkin tim yang dulu mudah dikalahkan sekarang justru melesat ke Piala Dunia? Mereka bahkan menyebut dulu kami mengalahkan Indonesia dengan mudah, sekarang mereka lolos Piala Dunia dan kami justru terancam gagal. Ucapan ini seolah menunjukkan rasa tak percaya sekaligus rasa hormat terhadap kemajuan luar biasa Garuda Muda. Fenomena ini pun menjalar ke Korea Selatan, Thailand, bahkan Malaysia. Korea mengaku khawatir setelah 2 kali dikalahkan oleh Indonesia. Thailand lewat Madam Pang terang-terangan menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola terkuat di ASEAN. Sementara itu pundit Malaysia menyayangkan federasi mereka yang hanya sibuk mengejar ranking FIFA tanpa hasil konkret di lapangan dan menyarankan FA Malaysia belajar dari Indonesia. Perlahan tapi pasti, Indonesia mulai diperhitungkan. Apa yang dulu dianggap mimpi, kini sedang menjadi kenyataan. Publik luar negeri pun mulai menyadari Indonesia sudah naik kelas. Bagaimana menurutmu? Apakah ini pertanda era baru sepak bola Indonesia telah dimulai? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, biar kita rame-rame dukung Garuda Muda sampai ke puncak dunia. Cina diperingatkan media internasional. Jelang duel panas melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan Juni mendatang, media internasional mulai memberikan sorotan tajam kepada timnas Cina. Laga yang akan digelar pada 5 Juni 2026 ini menjadi penentu nasib kedua tim dalam perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kedua tim kini sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga asa menembus panggung tertinggi sepak bola dunia. Cina yang kini berada di dasar klasemen grup C tentu datang ke Jakarta dengan beban besar. Mereka harus meraih kemenangan untuk tetap berada dalam jalur persaingan. Meski sempat menang 2-1 atas Indonesia pada pertemuan pertama di tahun 2024 lalu, namun kondisi saat ini sudah sangat berbeda. Indonesia bukan lagi lawan yang bisa diremehkan, apalagi saat bermain di kandang sendiri yang begitu angker bagi lawan. Media asal Cina 163.com bahkan memberikan peringatan keras kepada timnas Cina. Mereka menyebut bahwa Indonesia kini telah menjelma menjadi naga kandang yang sangat sulit dikalahkan di SUGBK. Dalam analisanya, media tersebut menekankan bahwa hanya Jepang yang mampu membawa pulang kemenangan dari Jakarta. Sementara itu, tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain gagal mengalahkan Indonesia di rumahnya sendiri. Hal ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi Cina. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bisa diisi lebih dari 70.000 supporter fanatik Indonesia menjadi salah satu faktor pembeda. Tekanan mental yang luar biasa dan semangat juang tinggi para pemain Garuda menjadikan setiap pertandingan di GBK seperti medan pertempuran yang sesungguhnya. Timnas Indonesia tampil seperti kesetanan saat bermain di depan publik sendiri. Tak hanya itu, laga ini juga membawa aroma balas dendam bagi skuad Garuda.
Kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada pertemuan sebelumnya tentu masih membekas di benak para pemain dan pendukung Indonesia. Kini dengan dukungan penuh supporter dan semangat yang membara, timnas Indonesia dipastikan akan tampil habis-habisan demi membalikan keadaan dan meraih 3 poin krusial. Dengan segala catatan positif yang dimiliki timnas Indonesia saat bermain di SUGBK, tidak heran jika banyak pihak menjagokan skuad Garuda untuk keluar sebagai pemenang. Namun tetap saja, Cina bukan lawan sembarangan. Pengalaman dan motivasi tinggi mereka untuk bangkit membuat pertandingan ini diprediksi berjalan sengit hingga menit akhir. Kalau menurut kamu, mampukah timnas Indonesia mempertahankan rekor positif di kandang dan membungkam timnas Cina di hadapan puluhan ribu supporter? Yuk tuliskan pendapat dan prediksi kamu di kolom komentar. Selain Nova Arianto, ada pelatih lain yang juga cetak sejarah timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, baru saja menorehkan sejarah gemilang dengan membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi resmi. Pencapaian ini tentu menjadi momen yang sangat membanggakan baik bagi Nova secara pribadi maupun bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Ia bukan hanya sukses sebagai mantan pemain, tetapi juga kini membuktikan kualitasnya sebagai pelatih dengan mencatat sejarah emas untuk Indonesia. Namun Nova Arianto bukan satu-satunya pelatih yang pernah mencetak sejarah penting bagi timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada beberapa nama besar yang lebih dahulu menjadi history maker dan meninggalkan jejak prestasi yang membanggakan bersama skuad Merah Putih. Keberhasilan Nova justru melengkapi daftar pelatih yang telah mengukir kisah manis bersama timnas Indonesia di panggung internasional. Salah satu pelatih legendaris yang patut dikenang adalah Antun Toni Pogacnik. Pelatih asal Kroasia ini membawa Indonesia mencapai berbagai pencapaian luar biasa pada era 1950-an hingga awal 1960-an. Di bawah arahannya, timnas Indonesia menembus semifinal Asian Games 1954, bermain imbang melawan Uni Soviet di Olimpiade 1956, meraih perunggu Asian Games 1958, dan bahkan menjadi juara Piala Asia U20 tahun 1961. Kiprah Pogacnik tak hanya mencetak sejarah, tapi juga menjadi fondasi penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia di masa awal kemerdekaan. Selain Pogacnik, nama Indra Syafri juga pantas masuk dalam daftar pelatih bersejarah. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat jeli dalam memantau talenta muda dari seluruh pelosok negeri. Melalui program pencariannya, lahir pemain-pemain potensial yang kemudian menjadi tulang punggung timnas. Prestasi Indra juga tak bisa diremehkan, 2 kali membawa timnas U19 juara AFF 2013 dan 2024, serta mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 bersama timnas U22. Ia adalah simbol kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia. Tak ketinggalan Shin Tae-yong juga menjadi pelatih monumental yang membawa angin segar ke skuad Garuda. Di tangannya, timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan dan perlahan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. STY berhasil membawa Indonesia ke final AFF 2020, 16 besar Piala Asia 2023, dan bahkan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Tidak berlebihan jika banyak supporter menyebutnya sebagai pelatih revolusioner. Dari keempat pelatih ini terlihat jelas bahwa timnas Indonesia memang pernah dibesut oleh sosok-sosok hebat yang berhasil mengukir sejarah. Nova Arianto kini menjadi bagian dari daftar itu dan publik tentu berharap akan ada lebih banyak history maker baru di masa mendatang. Nah, menurut kamu siapa pelatih terbaik dalam sejarah timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Prestasi terbaik timnas Indonesia di Piala Asia U17. Timnas U17 Indonesia mencetak sejarah baru dengan menorehkan salah satu prestasi terbaiknya di ajang Piala Asia U17 2025.
Untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mencapai semifinal pada tahun 1990, skuad Garuda Muda tampil begitu memukau di babak penyisihan grup. Tidak hanya lolos ke perempat final, mereka bahkan menjadi juara grup, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat lawan-lawan tangguh yang mereka hadapi, termasuk tim favorit juara Korea Selatan. Dalam pertandingan pembuka yang menegangkan, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol penentu yang dicetak oleh Evandra Floresta di menit-menit akhir menjadi momen penting yang memompa semangat tim. Laga itu menjadi bukti bahwa mental juara sudah mulai tertanam dalam skuad muda Indonesia. Tak berhenti di situ, di laga kedua, anak-anak asuhan Nova Arianto kembali menunjukkan taring mereka dengan menggulung Yaman 4-1. Dominasi yang ditunjukkan dalam laga ini memperlihatkan bahwa kemenangan atas Korea Selatan bukanlah keberuntungan semata. Penampilan energik dan penuh determinasi dari Zaha Bigoli, Fadli Alberto, dan tentu saja sang kapten Evandra membuktikan bahwa mereka pantas diperhitungkan di turnamen ini. Pertandingan terakhir melawan Afghanistan memang sempat berjalan tidak mulus. Nova melakukan rotasi pemain demi menguji kedalaman skuad, dan walaupun sempat kesulitan, 2 gol dramatis di injury time dari Alberto dan Goli mengamankan kemenangan 3 gol dari 3 laga grup. Total Indonesia mengumpulkan 9 poin sempurna. Dengan pencapaian luar biasa ini, Indonesia tak hanya lolos ke perempat final, tetapi juga memastikan diri tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Suatu pencapaian yang menjadi bukti nyata kemajuan sepak bola usia muda di tanah air. Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya, seperti edisi 1990 di mana Indonesia finish di peringkat keempat, atau edisi 2018 saat kita kandas di perempat final melawan Australia. Edisi 2025 ini bisa menjadi titik balik sejarah. Apakah ini adalah awal dari era baru kejayaan sepak bola Indonesia? Apakah kita akan menyaksikan skuad Garuda Muda menembus final untuk pertama kalinya? Semua masih terbuka. Yang jelas, semangat juang dan mental baja yang ditunjukkan para pemain layak kita apresiasi. Mereka bermain bukan hanya dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Nah, bagaimana menurut kamu, apakah ini akan menjadi pencapaian terbaik sepanjang masa Timnas U17 Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis Garuda Muda bisa menembus final? Atau menurut kamu masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di 8 besar? Kami tunggu pendapatmu. AFC dibuat tak percaya dengan tangan dingin Nova Arianto. Siapa sangka pelatih yang sebelumnya hanya menjadi asisten pelatih di timnas senior kini tampil mencuri perhatian di kancah internasional? Nova Arianto, sosok yang selama ini berada di balik layar, sukses mengubah wajah timnas Indonesia U17 menjadi kekuatan baru yang mengejutkan Asia. Di awal turnamen Piala Asia U17 2025, Indonesia bukanlah tim unggulan. Masuk ke grup C dari pot keempat, banyak yang menilai Garuda Muda akan kesulitan bersaing dengan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Namun, Nova Arianto membungkam semua keraguan itu. Dengan strategi jitu dan rotasi pemain yang presisi, ia berhasil membawa Indonesia menyapu bersih 3 laga fase grup dan menjadi juara grup. Tak hanya menang, tetapi menang dengan cara yang membuat banyak pihak kagum, termasuk AFC, dalam kurung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dalam laporannya, AFC memuji keputusan Nova yang jeli dalam membaca situasi pertandingan, terutama saat melawan Afghanistan. Masuknya pemain seperti Fadli Alberto, Zaha Bigoli, dan Aldiansyah Taher menjadi kunci kemenangan cepat 2 gol dalam 2 menit di babak kedua. Nova Arianto tetap mengingatkan pemainnya untuk tetap fokus setelah taktik di paruh pertandingan dibayarkan dengan sempurna, tulis AFC. Tak hanya strategi, tetapi juga mentalitas juara yang ditanamkan Nova pada para pemain muda menjadi sorotan utama. Solidnya pertahanan Indonesia juga tak luput dari perhatian. Meski tidak mencetak gol di beberapa momen penting, skuad yang dihuni oleh nama-nama seperti Dava Zaidan, Putu Ekayana, Ida Bagus Pramana, dan Josh Holong tampil solid hingga mencatatkan clean sheet di laga terakhir grup.
Nova sendiri menegaskan bahwa lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjuangan baru. Kami tidak mau terlena. Walaupun sudah lolos ke Piala Dunia, kami tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ujar Nova kepada AFC. Apa yang dilakukan Nova adalah bukti bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta baik di lapangan maupun di pinggir lapangan. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan kepercayaan, dan Nova Arianto membuktikan bahwa dirinya layak mendapat keduanya. Kini pertanyaannya adalah sejauh mana Nova Arianto bisa membawa timnas U17 melangkah? Mampukah kita mencetak sejarah baru di Piala Dunia nanti? Menurut kamu, apakah Nova Arianto sudah layak jadi pelatih kepala timnas senior di masa depan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dukung terus Garuda Muda untuk terbang lebih tinggi di kancah dunia.